Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau mereview smartphone terbaru yang sangat dinantikan. Yes, ini dia Infinix Smart 9 yang masuk ke pasar Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2024. Handphone ini menawarkan berbagai fitur menarik ya, sehingga ini sangat cocok nih buat kalian yang mencari handphone dengan performa yang baik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Menurut aku, salah satu kelebihan Infinix Smart 9 ini adalah harganya yang cukup terjangkau. Hanya di Rp1.249.000. Yuk, tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing Infinix Smart 9 nih. Tapi yang pertama aku mau spill dulu nih untuk boxnya. Yuk, langsung aja kita unboxing. Infinix Smart 9 ini lebih berdesain ya daripada Infinix Smart 8. Dari sisi dusnya ini dibuat lebih menarik guys. Di tampak depannya ini ada seperti gambar handphone bagian belakangnya ya. Di sini ada tulisan Infinix dan ada tulisan besar Smart 9. Ini juga ada logo dari TUFSUD yang dimana ini jaminan anti lag-nya selama 2 tahun. Di bawahnya ini ada keterangan internal 128GB dan RAM-nya ini bisa ditambah 4+4. Jadi totalnya ini 8GB. Ada tulisan 120Hz, 6,7 inch. Ini untuk keterangan layarnya ya. Dan ini ada tulisan dual speaker 300% ultra volume. Bagian kanannya ini ada tulisan Smart 9 lagi. Dan di sini ada 300% dual speaker lagi nih. Terus ini ada splash proof. Dan ini sepertinya cahaya senternya ini bisa sampai jarak 5 meter ya guys ya. Kemudian ini ada stiker dapat kartu Smart Friend. Bagian kirinya ini sama ya, cuman di bagian bawahnya ini ada keterangan garansi 12 bulan. Bagian bawahnya ini ada IMEI dan warna handphonenya. Untuk bagian atasnya ada tulisan Infinix dan bagian belakangnya ini spesifikasi lengkapnya. Kalau soal dus emang ya, Infinix itu selalu menarik perhatian, nggak pernah mau polosan, ada aja gebrakannya handphone ini. Yuk langsung aja kita unboxing ya, di sini aku mau langsung buka aja. Dan yang pertama kita disambut dengan handphonenya. Ini handphonenya aku mau taruh di sini dulu guys. Lanjut aku buka lagi nih, di sini kita sudah dapat hardcase nih guys, tapi ini nggak terlalu keras ya. Tuh, bisa dilihat kan, ini lentur ya. Oke, lanjut. Di sini ada buku garansi dan juga sudah dapat kartu Smart Friend. Ada kepala adapter 10 watt, kemudian ada kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Oke guys, ini aku mau buka plastik handphonenya nih dan kita lanjut ke detail desainnya ya. Untuk desain Infinix Smart 9 ini terbilang cakep dan lebih kalem ya dari sebelumnya. Untuk bagian belakang dan framenya ini terbuat dari bahan polikarbonat yang tidak mudah meninggalkan sidik jari. Dari bentuk kameranya pun lebih elegan, gak lebay ya menurut aku. Aku sih lebih suka model kamera Infinix Smart 9. Untuk modul kameranya ini ada 2. Tapi yang aktif hanya 1 saja ya. Di sini ada flash dan bawahnya ini ada senter yang cahayanya bisa sampai 5 meter. Kemudian di sini ada tulisan Crystal Clear f1.8 kamera. Bagian bawahnya ini terdapat tulisan Infinix. Kemudian untuk dimensi panjangnya 165,7 mm, lebarnya 77,1 mm, tebalnya 8,4 mm dan beratnya di 188 gram. Untuk sisi bagian kanannya ini ada tombol power yang sekaligus untuk sidik jari. Kemudian ada tombol volumenya. Bagian atasnya ini terdapat lubang speaker. Bagian kirinya ada slot SIM yang sudah triple slot ya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, lubang mic, lubang charger, dan lubang speaker. Oke, kita lanjut ke bagian layarnya nih. Untuk kamera depannya ini udah punch-hole ya. Infinix Smart 9 ini memakai layar IPS LCD dengan bezel yang cukup tipis. Tapi bagian dagunya ini lebih tebal. Untuk ukuran layarnya 6,7 inch, refresh rate-nya di 120Hz, dan puncak kecerahannya di 500 nits. Rasio bodi layarnya 84,8% dengan resolusi 720x1600 pixel. Rasio layarnya 20:9 dan kerapatan pikselnya di 262 ppi.
Oke, sekarang aku mau lanjut ke speakernya nih. Untuk jenis speakernya ini sudah stereo speaker dan katanya volumenya ini bisa sampai 300% loh guys. Tapi di sini aku mau tes dulu di volume yang 100%-nya nih. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih suaranya ini udah cukup kenceng ya guys ya. Dan untuk kualitas bassnya juga tidak terlalu cempreng. Aku lanjut ke volume 300%, tapi ini harus diaktifkan dulu ya. Caranya langsung aja ke pengaturan, lalu cari suara dan getaran. Kemudian kalian aktifkan infinity volume pulse-nya nih. Oke guys, sekarang aku mau tes suaranya ketika di volume 300%. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Kalau menurut kalian gimana guys? Menurut aku sih ini perubahannya tidak terlalu jauh ya. Hanya saja ketika di volume 300% ini menjadi sedikit lebih kencang. Infinix Smart 9 ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G81 dengan versi Android terbaru yaitu Android 14 dan memiliki skor Antutu mencapai 247.051. Dengan kapasitas RAM-nya ini 4 GB yang bisa ditambah hingga 4 GB lagi. Untuk internal sendiri di 128 GB. Baterai Infinix Smart 9 ini 5000 mAh dengan pengecasan di 10 Watt. Ketika aku cas selama 1 jam, baterainya bertambah 48%. Ketika untuk menonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 5%. Lalu untuk scroll TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang 8%. Dan aku juga coba bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 19%. Yang terakhir aku juga coba bermain Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 13%. Pada permainan Mobile Legends, settingan frame rate-nya ini sampai di tinggi dan grafisnya ini di ultra. Ketika dimainin ini lumayan enak ya, tidak terlalu delay, grafik gambarnya juga termasuk bagus dan enak di mata. Untuk suhu handphonenya sendiri pun tidak panas dan normal aja ya menurut aku. Pada permainan PUBG Mobile, settingan yang didapat ini di HD High. Ketika aku mainin ini agak delay dan lambat juga ya. Apalagi giroskopnya ini termasuk lambat, tapi it's okay ya, udah dikasih yang aktif giroskopnya. Suhunya pun termasuk panas, jadi ketika aku mainin ini agak boros baterai juga besti. Untuk fitur yang pertama, handphone ini sudah IP54 yaitu tahan cipratan air dan juga debu. Kemudian fitur yang kedua, handphone ini sudah dilengkapi dengan fitur Always On Display yang dimana kalian bisa pilih nih berbagai gambar yang sesuai dengan keinginan kalian. Di sini aku pilih jam ya dan aku coba dulu nih. Dan yes, berhasil ya. Yang ketiga ada fitur Volux, fungsinya ini untuk penerjemah dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat ada fitur Fusi Mem yang fungsinya ini untuk memperluas RAM. Yang kelima ada fitur Dynamic Bar, fungsinya ini untuk menampilkan notifikasi seperti pemindai wajah, panggilan telepon, perekam suara, dan pengisian daya. Yang terakhir, fitur yang cukup menarik nih, Infinix Smart 9 ini memiliki senter yang cahayanya bisa sampai jarak 5 meter. Tapi ini harus diaktifkan dulu ya. Caranya kalian swipe aja di menu bar, lalu aktifkan yang gambar center. Kalian juga bisa atur nih untuk tingkat cahayanya di bagian pojok bawah senternya. Nanti akan muncul pilihan seperti belakang, belakang dan lebih terang, kemudian depan, dan 360 derajat yang artinya bisa depan belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke resolusi kameranya ya. Untuk kamera belakangnya ini resolusinya 13 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya ini resolusinya 8 megapiksel. Untuk resolusi video kamera depan dan belakangnya ini sama ya, di 720p pada 30 fps dan 1080p pada 30 fps.
Untuk fiturnya sendiri ada video singkat, kemudian video, IA kamera, mode cantik, potret, panorama, pemotretan IR, gerak lambat, dan ada selang waktu. Oke guys, ini aku merekam video di kamera belakang menggunakan resolusi yang paling tinggi dulu ya. Kita coba di 1080p pada 30 fps. Di sini menurut aku untuk kontras warnanya lumayan pekat lah ya. Karena kita lihat sendiri tuh dari bunga-bunga tuh warnanya tetap cerah. Kemudian untuk detail objeknya ini juga lumayan bagus. Minusnya ini belum ada fitur ultra stabilnya aja. Jadi kalau aku pakai buat jalan pelan berasa patah aja gitu guys. Oke, sekarang aku merekam video belakang di resolusi yang paling rendah, yaitu 720p pada 30 fps. Ini aku pakai buat jalan pelan guys ya, nggak terlalu patah. Dan untuk detailnya nih memang berkurang ya, kalau dibandingkan dengan yang 1080p. Cuman menurut aku ini masih cukup lumayan lah ya. Untuk kontras warnanya juga menurut aku masih lumayan bagus. Itu warna bunganya masih terlihat pekat warnanya guys. Untuk video kamera depannya, ini aku pakai resolusi yang paling tinggi di 1080p pada 30 fps. Di sini menurut aku agak sedikit ngezoom ya guys ya untuk perekaman videonya. Ya nggak tahu kalau menurut kalian, karena aku bandingin sama handphone lain yang entry level itu nggak sengezoom ini guys. Untuk kontras warnanya lumayan pekat. Cuman kalau untuk detailnya menurut aku sedikit kurang ya. Kalau dari bawah seperti ini. Video depan juga sama, nggak ada fitur ultra stabilnya. Cuman ini nggak terlalu patah sih menurut aku ya. Oke, sekarang aku coba juga di resolusi yang paling rendah, yaitu 720p pada 30 fps. Nggak terlalu beda jauh ya dengan yang 1080p. Cuma di sini untuk detailnya guys kurang banget ya. Dan nggak realistis juga menurut aku. Tapi maklum aja ya, namanya juga handphone 1 jutaan. Kalau dari bawah seperti ini. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix Smart 9. Menurut aku ini sih udah worth it banget ya buat kalian yang mencari handphone dengan harga yang terjangkau. Karena dari segi desain menurut aku ini udah elegan banget, yang memberi kesan seperti handphone mahal ya guys ya. Upgrade-nya juga lumayan nih, mulai dari refresh rate-nya yang udah 120 Hz. Sedangkan tipe sebelumnya Infinix Smart 8 tuh masih di 90 Hz. Dan volumenya ini bisa sampai 300%. Sedangkan untuk Infinix Smart 8 masih di 200% aja. Nah, kalau untuk varian RAM nih, ada dua varian ya. Yang pertama RAM 3/64GB, harganya Rp1.099.000. Yang kedua RAM 4/128GB, harganya Rp1.249.000. Oke deh, buat teman-teman yang mau beli handphonenya langsung aja cek link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye. Banget ya buat kalian yang mencari handphone dengan harga yang terjangkau. Gua lupa ntar dulu.